terhormat kepada Kepala Sekolah Profesor Dr. Dimas Bobantara MPD, kepada Ibu Serli Delia MPD selaku wali kelas, Ibu Reza Nari Septiani MPD selaku guru bahasa Indonesia, Ibu Rensi Herfiani SPSI selaku psikolog, dan Ibu Aisyah Putri Firani selaku orang tua wali murid. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada rapat di ruangan kepala sekolah pada pagi hari ini. Kegiatan konferensi kasus kali ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga solusi yang tepat untuk menangani kasus yang dialami oleh salah satu siswi kita yang bernama AR dari kelas 7. Adapun gambaran masalah yang dialami oleh siswi ini adalah: 1. Siswi AR merupakan siswa pindahan yang ikut orang tuanya pindah ke tempat tugas orang tuanya. 2. Siswi AR berdasarkan pengamatan keseharian di kelas melontarkan kata-kata yang tidak baik dan jarang sekali masuk sekolah. Dalam seminggu, siswi AR hanya masuk ke dalam kelas pada setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu. Sedangkan sisa hari lainnya, siswi AR ini sangat sering tidak masuk sekolah. Yang keempat, selama pembelajaran berlangsung, siswi AR tidak fokus belajar, tetapi malah mengobrol dan bermain dengan temannya. Yang terakhir, saat pelajaran bahasa Indonesia didapati suatu fakta bahwa siswi AR mengalami gangguan belajar karena dirinya tidak mampu memahami makna yang terkandung dalam suatu bacaan kalimat di dalam buku teks bacaan. Hal ini mengakibatkan bahwa siswi AR tidak mampu memahami materi pembelajaran yang diajarkan guru di depan kelasnya. Kemudian saya melakukan observasi terhadap kegiatan AR selama di kelas dan saya mendapati hasil sebagai berikut. Siswi AR ketika jam pelajaran berlangsung lebih banyak berbicara dan bermain dalam kegiatan belajar. Ketika guru yang mengajar di depan kelas bertanya, ia tidak bisa menjawab. Siswi AR ini hanya diam saja. Siswi AR terlalu sering mendapatkan bantuan dari teman sekelasnya ketika pembelajaran berlangsung. Selain itu, dalam pengamatan saya terlihat bahwa siswi ini ekspresinya sangat frustasi dan memendam kekecewaan yang berat terhadap keadaan yang dialaminya saat ini. Selain itu, pengamatan yang saya lakukan yaitu 1 minggu siswi AR hanya hadir saat hari Senin, Selasa, dan Rabu. Sedangkan 3 hari berikutnya siswi ini selalu tidak hadir di sekolah. Baiklah, kepada Bapak Ibu sekalian, adakah yang ingin menyampaikan informasinya? Baiklah, saya ingin memberikan pendapat saya terlebih dahulu. Saat saya menerima anak ini, saya sudah mendapati fakta bahwa anak ini naik kelas dengan catatan khusus, yaitu harus pindah ke sekolah lain. Untuk nilai rapotnya itu sudah sesuai dengan standar KKM setiap mata pelajaran, sehingga saya tidak ada alasan untuk menolak anak ini. Itu saja mungkin alasan dari saya, dan mungkin karena orang tuanya juga pindah tugas. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Dimas Bobantara, MPD. Sekarang kita akan mendengar penuturan dari wali kelas dari kelas AR tentang perilaku AR kepada Ibu Serli Delia. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Wulan Purnama Dewi. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Serli Delia, selaku wali kelas dari kelas 71. Dalam pengamatan saya sehari-hari, AR merupakan siswa yang cukup baik dan berperilaku yang cukup baik juga menurut saya. Akan tetapi, memang saya sering mendengar keluhan-keluhan dari guru yang mengajar AR bahwasanya AR merupakan siswi yang suka ribut, suka bermain di dalam kelas, dan juga tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pengajar. Saya pikir AR ini masih di fase penyesuaian karena baru pindah ke sekolah baru.
Tetapi sudah 3 bulan sejak masa sekolah berlangsung, mulai adanya keluhan terus-menerus dari guru yang mengajar AR, dan bahkan sebagian dari mereka meminta saya untuk menasihati AR secara mendalam. Selain itu, teman-teman AR juga melaporkan kepada saya bahwasanya AR jarang sekali masuk kelas dan berperilaku yang tidak baik. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sherly Delia. Sekarang kita akan mendengar informasi dari perwakilan guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 71 tentang siswi AR kepada Ibu Reza Neri Septiani. Saya persilakan. Baiklah, perkenalkan dulu, nama saya Reza Neri Septiani atau yang biasa dipanggil Ibu Reza. Saya di kelas AR itu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan memberikan informasi jika saya mendapati bahwa AR sangat lambat memahami arti dalam sebuah kalimat. Hal ini terbukti ketika saya mengambil nilai praktek kompetensi membaca dan juga memahami. Ia tidak mampu memahami dan membaca makna dari sebuah kalimat, sehingga saya tidak bisa meluluskan AR dalam kompetensi tersebut. Lalu, karena hal tersebut, ia pun menjadi malu. Dan akhirnya, ia hanya ada hadir pada hari Senin sampai hari Rabu saja, dan 3 hari lainnya dia tidak hadir sama sekali. Karena itu, jam pelajaran saya di kelas AR ada pada hari Kamis dan juga hari Jumat, sehingga ia menghindari saya untuk pelajaran saya dan tidak hadir ke sekolah setiap hari Kamis sampai hari Sabtu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Reza Neri Septiani. Sekarang kita akan mendengar informasi tentang siswi AR dari orang tuanya. Silakan kepada Ibu Aisyah Putri Firani, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan, saya Aisyah selaku orang tua dari AR. Dalam pengamatan saya sehari-hari, anak saya ini memiliki perilaku yang biasa dan normal sebagaimana anak-anak lainnya di rumah bapak ibu. Hanya saja anak saya ini orangnya sedikit pendiam dan tidak terlalu banyak berbicara, baik kepada saya maupun kepada ayahnya. Dalam pengamatan saya juga, AR ini jarang belajar saat di rumah, dan ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan menonton televisi atau mengasuh adik bungsunya yang berusia 3 tahun. Saya sendiri hanya bisa memperhatikan anak saya hanya pada malam hari, karena saya baru pulang kerja sekitar pukul 7 malam. Dan dalam pengamatan saya, anak saya ini di rumah tidak pernah membuat PR yang diberikan oleh gurunya. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Aisyah. Sekarang kita akan mendengarkan informasi dari psikolog tentang masalah yang dialami oleh siswi AR kepada Ibu Rensi Herfiani. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih Bu Bulan atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mengikuti kegiatan konferensi kasus ini. Perkenalkan, saya Rensi Herfiani, bisa dipanggil Rensi. Saat ini saya merupakan seorang psikolog yang bertugas di salah satu lembaga bimbingan belajar di Kota Palembang. Berdasarkan semua informasi yang saya dapat dari Bapak dan Ibu sekalian, dapat disimpulkan bahwa siswi dengan inisial AR ini mengalami semacam gangguan belajar yang dikenal sebagai seleksia. Gangguan ini terjadi pada kemampuan siswa untuk membaca. Dalam kasus AR ini, kemampuan siswi untuk membaca dalam kasus AR ini gejalanya diseleksia. Gangguan ini terjadi pada karakteristik kekeliruan pembacaan. Karena AR menurut informasi dari guru bahasa Indonesia mampu membaca akan tetapi tidak dapat memahami apa yang dimaksud dalam bacaan yang sedang ia baca. Jadi AR dapat dikategorikan mengalami gangguan belajar dan harus dibantu untuk mengatasinya. Baiklah, kita sudah mendengar semua informasi yang dibutuhkan. Dari semua informasi yang dapat disimpulkan sebagai berikut. AR merupakan siswi pindahan. AR di kelas sering melontarkan kata yang buruk, berperilaku yang tidak sopan, sering bolos sekolah, dan di rumah ia tidak pernah belajar. AR gagal dalam ujian membaca dan kemudian ternyata AR ini mengalami gangguan belajar yang disebut diseleksia. Apakah benar, psikolog? Ya, benar. Ya. Menurut Bapak Kepala Sekolah, apakah yang akan terjadi bila masalah yang ini tidak terselesaikan? Ya, menurut saya masalahnya segera diselesaikan, karena kalau nggak selesai bisa berdampak buruk pada murid yang lain dan pada sekolah juga.
dan sifat ini biasanya akan menular kepada siswa-siswa yang lain. Ya, saya harus menuntut segera harus diselesaikan. Saja. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat kepala sekolah. Menurut saya, masalah ini harus segera diselesaikan. Karena kalau tidak segera diselesaikan, masalah ini akan membuat AR semakin lebih buruk dan tertekan, serta AR akan semakin jauh untuk menggapai cita-citanya. Saya sangat ingin yang terbaik buat anak saya, Bapak Ibu. Tindakan yang Bapak Ibu ambil asalkan baik dan tepat akan saya terima dan saya tidak keberatan sama sekali. Saya sangat ingin yang terbaik bagi anak saya sehingga anak saya dapat mengejar cita-citanya dan dapat menjadi individu yang lebih baik lagi. Baiklah, dalam posisi saya sebagai seorang konselor, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan konseling individu kepada AR untuk memperbaiki perilaku dan sifatnya. Selama ini, kita akan memberikan layanan informasi dan penguasaan konten kepada AR agar ia lebih memahami bagaimana cara-cara membaca yang baik dan tepat sehingga keluhan-keluhan dalam belajar dapat teratasi. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu sekalian? Saya sangat setuju. Dan saya juga akan berusaha lebih dekat dengan AR, serta saya akan berpartisipasi kepada konselor dalam penanganan masalah AR. Dengan memberikan akses kepada konselor untuk melihat data-data nilai yang diperoleh AR yang telah diserahkan oleh guru mata pelajaran kepada saya. Saya juga begitu. Saya akan lebih meningkatkan pelatihan bagi siswa AR, terutama latihan membaca, supaya ia lebih terampil dalam melaksanakan kegiatan membaca. Saya dan anggota keluarga lainnya akan berusaha lebih meningkatkan perhatian kepada AR dan akan menyediakan waktu khusus bagi AR untuk belajar dan membimbingnya dalam belajar. Selain itu, saya dan anggota keluarga lainnya akan berusaha lebih meningkatkan perhatian kepada AR dan akan menyediakan waktu khusus bagi AR untuk belajar dan membimbingnya dalam belajar. Selain itu, saya juga akan lebih aktif membantu konselor dalam menangani masalah anak saya. Baiklah, bagaimana kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Profesor Dr. Haji Dimas Bomantara MPD, apakah setuju dengan langkah-langkah yang telah direncanakan ini? Ya, saya setuju. Selagi itu tidak memberatkan siswi itu dan orang tuanya, saya akan setuju semua langkah yang kalian lakukan. Ya. Baik, bagaimana dengan langkah-langkah penanganan yang telah dirumuskan ini dengan dalam konferensi kasus ini, Bu Rensi? Saya rasa langkah penanganan yang diambil telah tepat dan sesuai untuk dilaksanakan. Yang terpenting yang harus kita lakukan adalah membangun kembali rasa percaya dirinya, memberikan pelatihan yang intens kepada AR agar ia semakin terbiasa untuk membaca dan terlatih memahami makna bacaan, dan juga membangkitkan semangat AR untuk bersekolah dan bersosialisasi di lingkungan baru agar ia menjadi lebih betah dan sering hadir di sekolah. Baiklah, kalau begitu untuk pertemuan konferensi kasus kali ini saya rasa sudah cukup dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir dalam kegiatan konferensi kasus hari ini. Semoga hasil dari konferensi kasus ini kita dapat mengubah perilaku belajar AR menjadi lebih baik dan rajin. Saya Wulan Purnama Dewi selaku konselor mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.